tentang pembelajaran di masa pandemi di sekolah yang Bapak ampu. Ya, di sekolah ini pelajaran luring itu dilaksanakan setiap 1 minggu 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Karena kalau misalkan setiap hari sekarang kan lagi pandemi, itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Kalau misalkan secara online atau daring itu juga ada kendala. Sinyal itu kurang dan tidak semua siswa itu memiliki handphone. Kalau pelaksanaan di sekolah mungkin karena sekarang kan lagi pandemi, itu disiapkan hand sanitizer, disiapkan masker, dan disiapkan juga kacamata pelindung. Soalnya kalau misalkan tidak diterapkan protokol kesehatan itu sama saja menyalahi aturan. Nah, di sini kami melaksanakan pelajaran luring ini dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Kalau setiap mata pelajaran itu hanya dibatasi setengah jam saja, 30 menit. 30 menit. Karena kalau misalkan normalnya itu kan 2 jam. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini semua guru dibatasi menjadi setengah jam karena hanya mengumpulkan tugas saja. Ke sekolah murid mengumpulkan tugas dan diberi tugas kembali selama 1 minggu gitu. 1 minggu kemudian langsung dikembalikan ke sekolah gitu kepada guru. Untuk presensi siswa itu rata-rata 90% hadir siswa itu. Karena kan kalau misalkan dalam masa pandemi ini mungkin terbawa suasana murid itu. Jadi kalau misalkan kelamaan libur itu siswa itu terkadang ke sekolah itu males-malesan seperti itu sebenarnya. Kehadiran siswa itu seminggu 2 kali. Jadi kalau misalkan guru mapal itu seminggu hanya 1 kali, sedangkan siswa itu seminggu 2 kali. Jadi kalau guru mapal itu dibagi, misalkan sehari Selasa ini guru mapal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, misalkan itu. Terus yang hari selanjutnya, hari Kamis, itu bagian agama Islam, IPA, dan pendidikan olahraga. Kalau sistem penilaian itu biasanya dilakukan dari setiap siswa mengumpulkan tugas. Jadi pas siswa mengumpulkan tugas ke sekolah, itu kan ada hasilnya. Nah, di situ ada penilaian. Berarti itu termasuknya penilaian hasil dari tugas gitu. Jadi semuanya tugas disatukan, nanti akan dikalkulasikan dan diolah kembali. Karena tadi pembelajaran tidak full seperti biasanya, apakah ada program remedial untuk siswa atau gimana? Itu tetap ada. Jadi kalau misalkan siswa selama pandemi, misalkan selama tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tapi belum memenuhi target atau memenuhi KKM, itu diadakan remedial. Kalau misalkan siswa yang masih belum memahami materi, kan setiap kali ada masuk, setiap setengah jam itu masuk ke sekolah. Nah, di situ guru selain membagikan tugas, di situ ditanya, apakah ada pertanyaan yang masih belum bisa dikerjakan oleh siswa. Misalkan siswa masih kebingungan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu seperti itu. Kalau misalkan siswa sudah memahami, nah baru itu dikasih tugas lagi. Nah, kalau misalkan belum, nah di situ dalam setengah jam itu dimanfaatkan untuk menjelaskan pertanyaan dari siswa seperti itu. Manfaat dan kekurangan. Kalau bicara tentang manfaat, mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin manfaatnya di sini siswa itu bisa membantu orang tua, mungkin seperti itu adalah manfaatnya di rumah. Itu pun kalau misalkan anaknya tidak kelayapan, mungkin ya manfaatnya untuk orang tua seperti itu. Tapi di sisi lain negatifnya itu siswa itu terkadang, apalagi kalau misalkan di rumah ya, di sekolah saja siswa kalau kita arahkan terkadang ada membangkangnya seperti itu. Kalau misalkan ini kan seminggu itu cuma 2 kali gitu.
Jadi kalau misalkan dibatasi seperti ini, pendidikan seperti ini, jadi kebanyakan siswa itu banyak sekali yang eh, kebiasaannya itu berubah drastis karena mungkin kebanyakan yang ada teman-temannya luar dari sekolah seperti itu. Jadi banyak sekali lah perubahan siswa selama pandemi ini, baik dari segi sikap maupun kebiasaan itu banyak berubahnya. Jadi maksud saya berubah itu ada yang ke sisi negatif, ada yang ke sisi positifnya seperti itu. Satu lagi deh, boleh ya Pak? Ya, ya. Misal nih kalau ada saran atau masukan untuk pemerintah daerah ataupun pusat, apa yang ingin disampaikan oleh para guru? Mungkin saya ya sebagai guru merasakan di lapangan seperti ini. Saya sebenarnya sangat prihatin dengan keadaan yang seperti ini ya sekarang. Karena dilihat kalau misalkan pemerintah mengeluarkan aturan itu mungkin saya siap untuk mentaatinya. Tapi kalau misalkan aturan seperti ini sekolah dilarang tetapi masih banyak tempat rekreasi yang dibuka, itu sebenarnya saya sebagai guru itu sangat merasa prihatin sekali. Mungkin masukan saya, tolong diadakan kembalilah tatap muka seperti biasa karena siswa sangat membutuhkan itu. Tidak semua siswa dapat belajar secara online, tidak. Apalagi di perkampungan itu tidak bisa semuanya siswa itu belajar secara online, tidak. Karena di sisi lain tidak punya fasilitas, terus ada juga yang kendala sinyalnya jelek. Itu semua kendala itu numpuk di pedesaan itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada pemerintah, kalau misalkan saya boleh memasukkan saran gitu kepada pemerintah, saya mohon sekali untuk secepatnya sekolah itu dibuka kembali. Tentunya dengan mengadakan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Ya mungkin itu yang saya sarankan ya kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Seperti itu. Mudah-mudahan pandemi segera usai agar Ya. dunia pendidikan kembali normal seperti biasanya. Amin. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya. Penjadwalan pembagian waktu itu dibagi dalam dua fase, dua bagian ya. Itu bagian kita dilaksanakan 1 minggu untuk bertemu dengan anak itu 1 minggu, wajib ke anak itu guru itu 1 kali, kalau anak itu udah dua kali dalam satu minggu ya, karena mengingat situasi jumlah jam pelajaran ya mungkin dilaksanakan secara bergiliran. Memang manfaatnya bisa dirasakan mungkin oleh anak, orang tua mungkin itu kebaikannya dari sistem itu adalah bisa untuk mengontrol anak, dan anaknya bisa dapat belajar mandiri di rumah dipantau oleh orang tuanya. Ya kekurangannya memang terlalu banyak kekurangannya dalam masalah ini karena mungkin keterbatasan waktu. Ya mudah-mudahan dengan situasi ini pembelajaran kalau sudah normal kita menjadi lebih efektif, dan andai kata pada situasi ini masih belum normal, kita harus melaksanakan yang sebaik-baik, jangan sampai siswa itu tidak menerima pembelajaran dari seorang guru. Jangan sampai siswa menjadi korban dengan situasi pandemi ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama.